Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50. Ingin ngambek sebentar dengan calon suaminya. Arum memanyunkan bibirnya membuat Arya gemas ingin mencium. Andai saja tingkah Arum ini di rumahnya, mungkin bibir mungil Arum akan membengkak oleh Arya. Aku pulang. Hati, jangan biarkan Pak Abdullah melirikmu, akan aku congkel biji matanya. Ucap Arya membuat Arum tertawa geli melihat calon suaminya ini cemburu buta. Hati di jalan Pak, biarkan Bik Ida membersihkan kamarmu, aku tak ingin lelah seperti kemarin, sindir Arum. Iya, mulai sekarang kau tak boleh bekerja apapun kecuali melayaniku, goda Arya menaikkan alisnya menatap Arum. Arum tertunduk malu dan memukul lengan Arya pelan. Aku pulang, pamit. Arya mengusap kepala Arum pelan lalu berjalan ke arah mobilnya. Bi Ida sedikit heran melihat Arya pulang sendiri, tadi perginya bersama Arum. Kemana Arum pikirnya, tapi tak berani bertanya. Arya terlihat senang, senyum selalu terbit di bibirnya, dirinya kembali muda. Ini yang dirasakan Arya puluhan tahun lalu saat dia jatuh cinta pada Lia, kini terjadi pada Arum, wanita kampung yang polos dan berwajah cantik natural. Arya tak menyangka kalau dia akan jatuh cinta kembali setelah bercerai dari Lia. Dia pikir dia akan menua sendiri setelah bercerai dari Alexa. Tapi nyatanya nasib baik masih berpihak padanya. Kecelakaan yang menimpa dirinya berbuah manis. Dengan adanya seorang pelayan cantik yang diberikan oleh Lia, mantan istrinya sendiri, sungguh nasib tak bisa ditebak. Puas menjadi Casanova membuat Arya tobat dan ingin menjalani rumah tangga yang baik bersama Arum. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan membahagiakan Arum. Arum sibuk membolak balik tubuhnya di ranjang kamar rumah ibunya. Baru kali ini dia merasakan jatuh cinta membuat Arum tak karuan. Berjauhan dengan Arya membuatnya menggila menahan rindu. Dari tadi Arum mencoba memejamkan matanya, tapi bayangan Arya terus hadir di benaknya, seolah tak ingin berjauhan. Pintu kamar Arum terbuka, ibunya masuk dan melihat Arum yang terlihat bahagia, berbeda saat dulu dia akan dipinang Pak Abdullah. "Duk, kamu senang?" tanya ibu Arum. "Iya Bu, Arum bahagia bisa menikah dengan Pak Arya," jawab Arum. "Bukan karena hartanya kan Duk," tebak ibunya. "Astagfirullah Bu, gak boleh suuzon gitu dengan anak sendiri. Kami saling suka dan cinta Bu." Meskipun Pak Arya sudah setengah abad lebih, tapi Arum ikhlas mendampinginya, jelas Arum.
Masa iya Pak Arya sudah setengah abad Duk, badannya bagus begitu, kulitnya bersih dan tubuhnya masih kencang, puji Ibu Arum. Ibu memperhatikan Pak Arya, bukan begitu Duk, jangan salah paham Ibu hanya tidak percaya saja, elak Ibu Arum. Ya namanya juga orang kaya Bu, makan dan pakaian serta perawatannya mahal semua jelas saja dia tidak seperti kebanyakan orang tua lainnya. Tapi Pak Abdullah juga kaya tidak seperti Nak Arya. Pak Abdullah kebanyakan bagi uang sama istrinya Bu. Makanya gak bisa perawatan lagi, jawab Arum terkekeh geli mengingat Pak Abdullah. Hus, gak boleh sembarang bicara untung saja kamu gak jadi istri ketiganya. Kalau jadi ibu saja gak bisa ngebayangin Duk, ujar Ibu Arum menaikkan bahunya bergedik ngeri. Udah ah Bu, gak usah ngomong dia, buat mood Arum jadi hilang, potong Arum. Sama seperti Arum Arya juga sulit tidur dari tadi mengambil ponsel ingin menghubungi Arum tapi diurungkannya takut mengganggu waktu Arum bersama keluarganya. Hanya beberapa hari saja Arum bersama keluarganya, setelah itu akan resmi menjadi istrinya, tak ada yang akan memisahkan mereka lagi. Arya memilih keluar rumah mencari pasokan udara, satpam dan tukang kebunnya asik bermain catur di pos penjaga. Arya ikut bergabung bersama mereka. Sudah lama sekali hal ini tak pernah dia lakukan. Arya sibuk dengan dunianya sendiri tanpa memikirkan orang lain selama ini. Malam Pak, tumben keluar, tanya tukang kebun Arya. Cari angin Pak, bagaimana pekerjaannya, lancar, tanya Arya. Alhamdulillah lancar Pak, sudah lama sekali Bapak tidak bergabung bersama kami, terakhir waktu masih bersama. Pak Karto tak meneruskan ucapannya takut Arya tersinggung dan mengingat Lia kembali. Mami Kenzo, jawab Arya tersenyum seperti tak ada beban lagi mengingat Lia. Iya Pak, saya terlalu sibuk dengan dunia saya, insya Allah saya akan lebih memperhatikan kalian. Lanjut Arya membuat tukang kebun dan satpam ini saling pandang tak percaya. Apa yang terjadi pada bosnya ini sehingga membuatnya berubah begini? Jika ada keluhan atau apapun Bapak segera lapor pada saya ya, atau pada Arum, ucap Arya. Karyawannya tersebut menganggukkan kepala patuh tapi belum terlalu menangkap arti kata Arya. Mereka mengira karena Arum orang terdekat Arya selama ini dan merawat kebutuhan Arya. Setelah hari cukup larut Arya masuk ke dalam rumahnya. Arya segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang tanpa mengecek ponselnya lagi. Sepertinya mengobrol dengan Pak Karto dan satpam rumahnya membuat Arya mengantuk.
Cukup banyak perbincangan membuat Arya tak sadar hari sudah larut malam. Dari tadi Arum mencoba menghubungi Arya tapi tidak diangkat membuatnya sedikit kesal. Pikiran negatif tiba menyerang kepala Arum. Dia tahu siapa sosok Arya dahulu membuatnya sedikit waspada. Meskipun Arya mengaku sudah bertobat, Arum tak bisa percaya penuh karena rasa cintanya yang besar membuatnya tak bisa menolak Arya. Arum membanting ponselnya ke atas ranjang, kesal karena Arya tak menggubris panggilannya, bahkan tak menelpon balik jika memang tadi sedang sibuk. Arum memutuskan untuk segera tidur. Bunyi alarm membuat Arya membuka kelopak matanya. Dia tersenyum tak sabar rasanya menunggu hari H itu tiba. Arya bangkit dan langsung ke kamar mandi. Hari ini dia akan fitting jas pengantinnya. Untuk Arum, Arya sudah menyuruh langsung orang butiknya ke rumah Arum membawa beberapa buah kebaya. Arum tinggal pilih di sana. Arya akan menghubungi Kenzo untuk menemaninya memilih jas. Melihat beberapa panggil masuk dari Arum membuatnya menghubungi pujaan hatinya ini. Tapi Arum malah tak menjawabnya. Arya segera mengetik pesan untuk Arum lalu menghubungi Kenzo kembali. Papi dan anak ini bagai pinang dibelah dua. Aura muda Arya terpancar kembali. Dia terlalu tersenyum pada semua orang. Pi, aku lihat papi jauh lebih muda sekarang, goda Kenzo. Masa, sahut Arya terkekeh. Arum membawa pengaruh positif bagi papi. Aku berharap ini yang terakhir untuk papi. Amin, itu juga doa yang papi harapkan, Ken. Bagaimana keadaan Mami dan Naina? Tanya Arya pada Kenzo sambil mengetes jasnya. Baik, mereka sehat, Naina juga sehat. Perkiraan dokter dia akan melahirkan 2 bulan lagi, Pi. Doakan yang terbaik untuk kami, Pi. Pasti sayang, semua doa terbaik untuk anak papi. Bagaimana dengan jas ini? Kurang menarik, coba yang itu, tunjuk Kenzo pada jas hitam yang tergantung di sebelah Arya dan Arya mencobanya. Perfect, ketampananmu menjadi berlipat-lipat, Pi. Kalau begini tak ada yang menyangka kalau kau sudah lebih dari setengah abad, goda Kenzo membuat Arya terkekeh. Kau meremehkan papi, Ken. Jangan salahkan papi jika kau punya adik lagi. No problem, Pi. Apapun asal papi happy, aku dan Bila selalu mendukung papi. Terima kasih, papi bangga punya anak seperti kalian, sahut Arya. Saya ambil yang ini, Mbak, ujar Arya pada pelayan butiknya. Sayang, maaf semalam aku ketiduran. Jika kamu sudah bangun hubungi aku merindukanmu, pesan Arya. Arum
yang membacanya tersenyum sendiri, tapi dia tak membalas ataupun menghubungi Arya. Dia ingin ngambek sebentar dengan calon suaminya ini. Dia ingin tahu bagaimana cara mantan Casanova itu membujuknya. Apakah ilmu playboy-nya masih bisa digunakan? Arum meletakkan ponselnya kembali di atas nakas lalu keluar kamar untuk membantu ibunya. Hari ini Arum ingin sekali masak untuk semua anggota keluarganya karena setelah menikah nanti dia tak tahu kapan bisa pulang ke rumah ibunya lagi. Apalagi kalau dia nantinya hamil, jarak rumah Arya dan kampung halamannya cukup jauh akan menyita banyak waktu. Arya sibuk membolak, balikan ponselnya untuk menghubungi Arum tapi perempuan itu tak mengangkatnya. Berulang kali pesan dikirim oleh Arya tak ada satupun yang dibalas oleh Arum. Kenapa dia tak biasanya begini? Apa gara semalam aku lupa mengecek ponsel, gumam Arya pelan. Konsentrasi Arya buyar, tak ada semangat untuk bekerja. Akhirnya dia mengirim pesan ancaman pada Arum. Kalau tidak membalas atau mengangkat teleponku, aku kesana sekarang bawa penghulu, pesan Arya. Mantan Casanova ini bingung membujuk Arum harus bagaimana lagi. Semua rayuannya sudah dikeluarkannya tapi tak satu pun yang dibalas Arum. Arya mencoba menghubungi Arum kembali dan akhirnya diangkat. Halo, jawab Arum pelan. Kenapa Yang? Aku tidak konsentrasi bekerja. Kalau begini aku jadi ingin cepat menikah agar kita tak berjauhan, cerocos Arya. Semalam kemana? Tanya Arum sedikit galak. Semalam, di rumah. Bohong. Sumpah, tanya saja sama Big Ida, aku tidak kemana. Mana? Semalam aku bermain catur dengan satpam rumah kita. Tumben, ucap Arum masih belum percaya. Semalam aku tidak bisa tidur memikirkanmu. Daripada kelayapan aku ngobrol dengan tukang kebun dan satpam di luar. Ponselnya aku letakkan di kamar, jelas Arya lembut. Aku takkan pernah bermain api lagi sayang. Aku mencintaimu, bujuk Arya membuat wajah Arum memerah di seberang sana. Arum mengulum senyumnya. Dia percaya pada Arya tapi rasa cintanya membuat Arum takut kehilangan Arya. Sudah ngambeknya ya, sebentar lagi kita akan menikah. Aku tak akan pernah membohongimu, lanjut Arya. Arum menggigit kecil bibirnya menahan greget rayuan Arya. Iya, maaf, ucap Arum pelan. Aku memaklumi ketakutanmu, itu berarti kau memang mencintaiku, goda Arya. Jangan menggodaku, lanjut kerja. Aku harus membantu ibu, jawab Arum malu. Malu membuat Arya gemas.
Andai saja saat ini mereka sudah menikah, sudah pasti Arya berlari pulang untuk membujuk perempuan cantik ini di atas ranjang. Tapi Arya masih harus menahan dirinya. Setelah salah paham mereka selesai, baru Arya bernafas lega dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Rum, jangan suka marah. Marah begitu, nanti suaminya bosan. Duk, ingat Ibu Arum yang tahu kalau dari tadi Arum mendiamkan ponselnya yang terus berbunyi. Enggak Bu, cuma mau kasih pelajaran sedikit saja, jawab Arum. Rum, kalau sudah jadi istri kamu harus patuh pada suami. Perintah suami harus dituruti. Layanani suamimu dengan baik agar dia tak melirik kiri kanan lagi. Zaman sekarang banyak sekali pelakor, Rum. Iya Bu, insya Allah Arum akan jaga Pak Arya dengan baik. Minggu ini Papa dan Mbak Arum akan menikah. Kita harus ikut ucap Bila sambil mengambilkan jas Farel. Sejak Bila melahirkan, Farel sering siang berangkat ke rumah sakit. Dia harus membantu Bila merawat Azam, buah cinta mereka. Iya sayang, kamu atur saja semuanya. Ajak Bonah biar bisa menjaga Azam, aku tak mau kamu kelelahan. Farel mencium kening Bila sekilas lalu turun ke bibir perempuan bertubuh mungil ini. Bila merangkul pinggang suaminya ini lalu mengantarkan Farel keluar. Rumah tangga Bila dan Farel saat ini sangat bahagia. Apalagi setelah kehadiran Azam, lengkap sudah kebahagiaannya. Tak terasa hari berganti hari. Hari ini tepat pernikahan Arya dan Arum akan dilaksanakan. Arya yang sudah rapi dengan setelan jasnya sedikit gugup. Hal ini tidak dirasakan Arya saat menikahi Alexa dulu. Lia, Yo, Ara, Kenzo serta Naina sudah berada di rumah Arya. Bila dan Farel pun baru juga datang. Relax Pi, ini juga yang ketiga kalinya. Jangan terlalu gugup, goda Kenzo. Tiba terlintas di pikiran Arya momen di mana dia dan Lia menikah dulu. Arya menitikkan air matanya. Kenapa Pi? Tanya Kenzo bingung melihat papinya malah bersedih di momen bahagianya. Tidak, papi hanya teringat akan pernikahan papi dan mami dulu, jawab Arya jujur. Bersambung.